6 kelas 2 D3 ITA PENS 2018 akan menjelaskan mengenai query lanjutan 3 teori D5. Untuk anggota kelompok kami ada Etasa, Mariam, dan Rijal, dan dosen pembimbingnya yaitu ada Bapak Rengga Asmara. Untuk pembahasannya dalam bab ini ada ekspresi skalar subquery, korelasi subquery, operasi eksis dan not eksis, dan penggunaan klausa with. Pertama kita masuk ke ekspresi skalar subquery. Nah, ekspresi skalar subquery merupakan sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dalam satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case, semua klausa select kecuali dalam group by. Contoh skalar subquery dalam ekspresi case. Jadi ini adalah contoh code-nya yang dia hanya bisa mengembalikan satu nilai kolom dalam satu baris. Nah, di sini ada contoh skalar subquery dalam ekspresi order by. Order by select department from departments where a.department ID sama dengan d.department ID. Selanjutnya yaitu mengenai korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Jadi prosesnya seperti ini. Pertama, kita mengambil baris dari outer query. Setelah kita mengambil, kita akan menjalankan. Jadi inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Nah, setelah dijalankan maka akan digunakan nilai dari nilai inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintak penulisan korelasi subquery. Jadi ini merupakan sintak penulisan code-nya. Jadi di sini ada form table outer. Nah, di dalamnya ini ada outer.express 2. Di sini ada contoh penggunaan korelasi subquery. Yang pertama yaitu subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Jadi di sini setiap baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Ini adalah contoh code-nya. Yang kedua yaitu menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Jadi ini adalah code-nya untuk pegawai yang dia pernah berganti job paling sedikit 2. Jadi dia diambil dari job history-nya. Ini adalah hasilnya, nama-nama yang pernah berganti job. Untuk yang ketiga yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu table berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Jadi ini adalah sintaksnya yaitu update table alias set column select from where. Kemudian setelah itu lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Jadi untuk melakukan denormalisasi kita menggunakan alter table employees, kemudian kita menambahkan yaitu add department name satu departemen, kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Jadi habis itu kita akan mengupdate employees set department name, kemudian select department from department dan where department ID sama dengan department ID. Yang keempat yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk
menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Ya, jadi di sini kita menggunakan sintaks delete from table. Jadi kita akan menghapus baris pada satu tabel, where dimana di kolom operator. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel emp_history. Delete from employee, jadi kita menghapus dari tabel employee where employee ID, di mana employee ID ini kita memilih employee ID dari historinya dan di employee ID. Kemudian yaitu kita akan membahas tentang operator exist and not exist. Jadi di sini operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak ada dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Nah, jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan. Jadi kalau kita belum nemu, maka kita akan melanjutkan pencarian. Nah, di sini merupakan contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Jadi di sini kita menggunakan sintaks exist untuk di where-nya. Jadi kita mencari pegawai yang dia itu memiliki satu bawahan, dan ini untuk hasilnya. Nah, berikut ini merupakan contoh penggunaan not exist. Jadi ketika dia tidak menemukan, maka dia akan lanjut terus untuk mencari. Dan di sini dia akan menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Untuk sintaksnya di sini kita menggunakan where not exist dan kita mencari X dari tabel employees di departemen ID. Dan untuk hasilnya ini. Dan yang terakhir yaitu penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari satu dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Nah, di sini merupakan contoh penggunaan klausa with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Jadi di sini kita menggunakan sintaks with. Ini untuk contoh sintaksnya. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari teori D5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.